Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Devi Erna Sintia, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Kesatrian 1 Semarang. Di video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut adalah simpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik, penting bagi saya untuk memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas, dan juga penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memotivasi dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kedua, motivasi perilaku manusia. Di sini ada dua motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dengan memahami ketiga motivasi perilaku ini, guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku murid. Ada 5 posisi kontrol seorang guru yang dapat digunakan, yaitu yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Membentuk keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas bersama di kelas melalui diskusi antara guru dan siswa. Keyakinan tersebut berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami serta harus diterapkan dalam lingkungan kelas. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah sebagai seorang guru yang berperan sebagai seorang manajer. Saya menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, tujuan dari hal ini adalah menciptakan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Terdapat keterkaitan antara budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, tentunya akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada murid, serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, penting bagi seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu mandiri, inovatif, berpihak pada murid, reflektif, dan kolaboratif. Nah, kolaborasi antara semua anggota sekolah dengan keyakinan sekolah yang telah disepakati dan dijalankan bersama juga akan mendorong terwujudnya budaya positif. Sebagai seorang guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan adalah terbentuknya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi ini, dibutuhkan upaya kolaboratif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila.
Setelah mempelajari konsep inti dari budaya positif, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, membentuk keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, serta penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, saya menyadari bahwa semua konsep tersebut harus benar-benar dipahami dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan-rekan di sekolah. Salah satu hal yang menarik bagi saya adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia dan posisi kontrol seorang guru. Ternyata, memberikan penghargaan memiliki dampak negatif untuk murid, seperti mematikan kreativitas. Hal ini merupakan perubahan yang di luar dugaan bagi saya. Saya mulai memahami bahwa posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum dan teman yang seharusnya berperan sebagai manajer. Saya menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, saya menghadapi murid yang sering main HP saat jam pelajaran. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi intrinsik pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki adalah posisi guru yang seharusnya berperan sebagai manajer. Ya. Sebelum memahami modul ini, saya memiliki posisi kontrol sebagai teman dan juga penghukum. Hal itu membuat perasaan saya merasa bersalah karena memberikan hukuman saat murid melakukan kesalahan. Setelah saya mempelajari modul tersebut, saya ingin memiliki posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Perasaan saya menjadi tenang dan menjadi pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan tanggung jawab pada murid. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, tapi pada tahap validasi tindakan yang salah. Dengan saya menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Hal yang menurut saya penting adalah perlunya kolaborasi antara guru, sekolah, dan orang tua siswa. Karena budaya positif ini tidak hanya harus dilakukan di kelas atau sekolah saja, tetapi juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter murid. Demikian paparan video koneksi antar materi modul 1.4. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.